Oke teman-teman, kali ini kita akan coba bahas sesuatu yang sangat fundamental, Al-Quran. Tapi kita nggak akan bahas ini sekedar sebagai sebuah kitab biasa ya. Kita akan lihat bagaimana Al-Quran ini dipandang sebagai petunjuk hidup yang luar biasanya diyakini dijaga langsung oleh Sang Pencipta. Nah, untuk memulai, coba kita lihat ayat yang satu ini. Ayat ini, wah ini fundamental banget. Ini jadi semacam fondasi untuk semua yang akan kita bicarakan nanti. Kenapa? Karena disinilah letak keyakinan bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu yang otentik, yang nggak akan pernah berubah. Sebuah jaminan langsung dari Tuhan. Oke, jadi mari kita mulai dari fondasinya dulu ya. Apa sih sebetulnya Al-Quran itu? Nah, di bagian pertama ini, kita akan coba pahami definisi dasarnya, yaitu sebagai firman Tuhan yang terpelihara. Oke, jadi poin utamanya itu di sini nih, penting banget untuk dipahami. Dalam keyakinan Islam, Al-Quran itu bukan buku yang ditulis oleh Nabi Muhammad. Bukan. Ia dipandang sebagai firman Tuhan yang benar-benar literal, kata demi kata yang diturunkan. Nah, karena itulah setiap hurufnya dianggap suci. Bahkan sekedar membacanya saja, itu sudah dianggap sebagai sebuah ibadah. Nah, konsep perlindungan ilahi tadi diperkuat lagi sama ayat yang ini. Coba deh perhatikan bahasanya. Tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Artinya apa? Artinya kitab ini diyakini kebenarannya abadi, nggak bisa diutak-atik oleh zaman. Mau dari masa lalu atau di masa depan, kebenarannya tetap sama. Benar-benar sebuah wahyu yang sempurna, dari sumber yang maha sempurna. Oke, kita udah paham definisinya. Sekarang pertanyaannya, buat apa Al-Quran itu ada? Nah, ini membawa kita ke fungsi utamanya. Jadi, ini bukan sekedar kitab yang dibaca, tapi sesuatu yang punya kekuatan untuk mengubah. Di bagian ini, kita akan lihat perannya sebagai cahaya dan juga sebagai penentram hati. Nah, salah satu metafora yang paling kuat tentang Al-Quran itu ya ini, membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Coba bayangkan, kegelapan itu kan simbol dari kebingungan, kesesatan, ketidaktahuan, kita nggak tahu mau kemana. Nah, Al-Quran diposisikan sebagai cahaya itu, sebagai lampu senter di jalan yang gelap, yang nggak cuma nunjukin jalan, tapi juga memberikan kejelasan, tujuan, dan yang paling penting, kedamaian di hati. Dan ini tuh bukan cuma konsep yang abstrak ya, ada buah atau hasil yang sangat praktis, yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat, kalau seseorang benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai panduannya, apa yang terjadi? Ucapannya jadi bisa dipegang, jadi terpercaya. Tindakannya jadi membawa kebaikan dan sukses. Saat dia harus bikin keputusan, keputusannya jadi adil. Dan yang terpenting, jalan hidupnya jadi lurus, nggak bengkok-bengkok lagi. Nah, selain jadi panduan hidup, ada satu peran lagi yang sangat penting sebagai penyembuh spiritual. Ayat ini kan bilang, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Betul kan? Nah, membaca Al-Quran itu dianggap sebagai salah satu bentuk zikir atau mengingat Allah yang paling tinggi. Jadi, ini bukan cuma soal aturan, tapi juga soal terapi untuk jiwa. Sesuatu yang bisa menenangkan hati yang mungkin lagi gundah gulana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu nih, yaitu soal apa untungnya buat kita. Kita akan bahas secara spesifik tentang keutamaan dan ganjaran buat orang-orang yang nggak cuma punya Al-Quran, tapi juga membacanya, mempelajarinya, bahkan mengajarkannya. Nah, coba perhatikan hadis yang satu ini. Ini sering banget kita dengar kan? Sebaik-baik kalian, siapa? Bukan cuma yang pintar atau yang hafalannya banyak, tapi orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada dua kata kunci di sini, belajar dan mengajar. Jadi ini bukan ilmu yang disimpan sendiri. Ada semacam siklus, kita ambil ilmunya, terus kita kasih lagi ke orang lain. Itu yang bikin seseorang jadi yang terbaik. Lalu kita lihat angka ini, 10. Angka yang kelihatannya simpel, tapi di baliknya ada matematika pahala yang luar biasa. Gini penjelasannya, setiap satu huruf dari Al-Quran yang kita baca, itu dihitung sebagai satu kebaikan. Tapi nggak berhenti di situ, satu kebaikan itu langsung dilipat gandakan jadi 10. Biar lebih kebayang lagi, kita ambil contoh yang paling sering kita dengar. Alif, lam, mim. Nah, ini sering disalahpahami sebagai satu kata. Bukan, itu dihitungnya 3 huruf terpisah. Alif, lam, mim. Jadi cuma dengan mengucapkan 3 huruf itu aja, hitungannya udah 3 dikali 10. 30 pahala kebaikan. Luar biasa kan? Nah, bagian ini, jujur ini salah satu bagian yang paling indah dan memotivasi. Kenapa? Karena di sini nggak ada yang kalah.
Coba lihat, buat kamu yang mungkin udah mahir, bacanya lancar jaya, ganjarannya luar biasa, bersama para malaikat yang mulia. Keren banget. Tapi gimana kalau kita masih belajar? Masih terbata-bata, masih susah ngucapinnya. Justru di sini letak keistimewaannya. Kamu dapat pahala ganda. Satu pahala untuk bacaanmu, dan satu pahala lagi khusus untuk usaha kerasmu itu. Jadi, nggak ada alasan buat minder kan? Sebaliknya, ada juga perumpamaan yang cukup tajam sebagai pengingat. Dikatakan bahwa seseorang yang di dalam dirinya, di dalam hatinya, kosong dari Al-Quran, nggak ada hafalan, nggak ada pemahaman, itu ibaratnya seperti rumah yang rusak, rumah yang mau roboh. Coba bayangkan, rumah kosong yang nggak terawat, lapuk, dan siap ambruk kapan saja. Nah, seperti itulah gambaran kekosongan dan kerapuhan spiritual yang coba disampaikan di sini. Nah, ngomong-ngomong soal perumpamaan, ada satu lagi yang sangat terkenal untuk mengkategorikan manusia. Jadi, kita akan lihat 4 tipe orang dilihat dari hubungan mereka dengan Al-Quran. Ini analogi yang cerdas banget untuk memahami gimana iman dan amalan itu saling berhubungan. Oke, coba kita lihat tabel ini. Kuncinya ada di 2 hal, rasa buah dan aroma buah. Gampangnya gini, rasa itu melambangkan iman di dalam hati, dan aroma itu melambangkan amalan membaca Al-Quran yang terlihat atau tercium oleh orang lain. Tipe yang paling ideal, itu seorang mukmin yang juga rajin baca Al-Quran. Dia diibaratkan seperti buah utrujah, sejenis sitrun. Rasanya manis, enak, dan aromanya wangi semerbak. Iman di dalam bagus, amalan di luar juga wangi. Nah sebaliknya, tipe yang paling buruk adalah seorang munafik yang gak baca Al-Quran. Dia seperti buah hanzalah yang pahit, rasanya pahit, aromanya juga busuk. Iman di dalam udah rusak, amalan di luar pun gak ada yang baik. Nah, ini semua pada akhirnya membawa kita ke sebuah tujuan yang paling tinggi, sebuah konsep yang luar biasa yaitu bukan lagi cuma sekedar membaca Al-Quran, tapi menjadi Al-Quran yang berjalan. Maksudnya gimana tuh? Nah, inilah jawabannya. Dulu, para sahabat Nabi itu sampai dapat julukan yang luar biasa, Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Bayangkan, itu pujian setinggi apa? Artinya, akhlak mereka, cara mereka bicara, cara mereka berbisnis, cara mereka memperlakukan orang lain, semuanya itu adalah cerminan hidup dari ajaran Al-Quran. Seolah-olah, kalau kamu mau tahu isi Al-Quran itu seperti apa dalam praktek, ya tinggal lihat saja mereka. Ajaran itu sudah jadi daging dan darah. Dan ternyata, perjalanan bersama Al-Quran ini nggak berhenti di dunia. Justru, puncaknya ada di akhirat. Ada sebuah gambaran yang indah sekali. Nanti akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah, dan bacalah dengan tartil seindah kamu dulu membacanya di dunia. Coba bayangkan adegan itu. Setiap satu ayat yang dia baca dari hafalannya, maka dia akan naik 1 tingkat di surga. Terus, naik lagi, sampai di mana batasnya? Nah, inilah puncaknya. Dikatakan bahwa stasiun terakhirmu, kedudukan tertinggimu di surga, itu ada di ayat terakhir yang mampu kamu lafalkan. Jadi, usaha kita menghafal dan membacanya di dunia ini, itu secara harfiah sedang membangun tangga kita menuju tingkatan tertinggi di surga. Jadi, setelah kita melihat semuanya ini, mulai dari apa itu Al-Quran, apa tujuannya, apa saja keutamaannya yang luar biasa, sampai ganjarannya di akhirat nanti, pertanyaan terakhir ini sebenarnya bukan untuk saya jawab, tapi untuk kita renungkan bersama. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran ini benar-benar sebagai sahabat setia kita? Bukan lagi sekedar buku yang tersimpan rapi di rak, tapi menjadi penasehat, penenang, dan penunjuk jalan yang selalu ada di sisi kita. Nah, itu adalah sebuah perjalanan pribadi yang mungkin paling berharga untuk kita mulai.